dokter pilih, apakah PKS di dalam pemerintahan ataukah di luar pemerintahan? Sebagai personal aspiration ini. Apakah PKS di dalam atau PKS di luar ya? Tentu melihat perkembangan ke depan ya. Jadi banyak determinan faktor, walaupun saya sudah membaca Bang RH sepertinya berada di luar dan expect PKS berada di luar tentunya ya. Iya. Karena bagi saya oposisi itu penting ya, tapi tidak harus terpengaruh dengan saya. Betul. Jadi kalau saya mencoba melihat secara realistis dalam berbagai hal ya. Jadi tentunya banyak plus minus ya dalam posisi politik yang diambil ya dalam konteks kontribusi. Ya tentu ketika pertama adalah saya pikir ketika PKS berada di luar itu ada posisi yang sudah 10 tahun ini kan dilakukan memberikan kritik kontribusi ya lewat luar. Dan tinggal satu-satunya saat kemarin ya 10 tahun terakhir ini ya. Ya kan ya, Demokrat udah masuk kan. Iya. Itu menjadi peran yang strategis ya. Jadi kebayang ketika sebuah negara tidak punya partai oposisi ya. Tapi di sisi lain menurut saya mencoba melihat bahwa realitas politik itu harus kita lihat dengan bijak. Artinya begini, mungkin apa hal yang berkembang ke depan ya itu bisa menjadi pertimbangan. Artinya ketika misalkan PKS diberikan kesempatan berkontribusi. Nah pertanyaannya sebetulnya bagaimana gagasan Pak Prabowo ke depan misalkan. Apakah ide dan gagasan PKS itu bisa selaras dan bisa kompatibel. Nah ketika ada value-value yang bisa dikomunikasikan, menurut saya tidak menutup kemungkinan juga untuk berada di dalamnya. Jadi maksud saya bukan orang yang baper atau mungkin terjebak dalam emosional. Ya, jadi kalau saya bagi dalam 4 aspek itu, saya mencoba ideologis rasional melihat hal ini begitu. Ya, jadi satu, dan kita mungkin tidak harus memutuskan itu sekarang kan, tentu dalam proses komunikasi, dan bisa jadi ketika ada value-value yang tidak relevan, maka oposisi menjadi opsi terbaik, begitu. Jadi value-value yang bisa dipertahankan ya. Jadi itu mungkin pandangan saya Bang Era ya. Jadi sehingga saya tidak bisa menjawab sekarang apakah PKS itu berada di dalam atau di luar. Tetapi menurut saya preferensi pribadi. Enggak, menurut saya ada apa sebetulnya value yang kita ingin lakukan di luar dan di dalam. Lebih ke arah itu ide gagasan ya. Dan melihat ini secara ideologis dan rasional menilainya. Dan saya tahu statement saya ini mungkin akan mendapatkan banyak belum ya paradigma, tetapi tadi bisa jadi ketika akhirnya ada beberapa keputusan atau sikap atau mungkin arah gerak ya Pak Prabowo misalnya yang tidak sesuai dengan value, maka di luar menjadi opsi terbaik ya. Jadi diskursusnya itu sebetulnya adalah di sana. Apa sih ide gagasan yang mau dibawa ke depan? Apa ide gagasan yang mau PKS sampaikan, dan apa kontribusi yang bisa dilakukan dalam konteks itu. Banyak orang berpikir bahwa berkarya itu hanya bisa kalau kita menjadi bagian pemerintahan. Kan sering begitu kan? Dan secara tidak sadar mereka yang bergabung dengan pemerintah selalu ngomong begitu. Jadi orang yang di luar pemerintahan itu orang yang gak ada kerjaan. Karena gitu. Karena itu kalau mau bekerja gabunglah. Kalau enggak jangan ganggu kan begitu. Padahal sebagai anggota DPR, Dr. Gamal bukan eksekutor. Iya. Karena tadi kan mikirnya eksekusi terus kan. Padahal ada yang lebih powerful untuk eksekusi, itu Menteri Pendidikan, bahkan Presiden sendiri. Dan Dr. Gamal adalah pengawas. Ya, dalam rangka check and balances ya. Dengan paradigma seperti itu, apakah bisa saya katakan Dr. Gamal jauh lebih tertarik kalau bekerja dalam sistem pemerintahan? I don't think so. Oke. Enggak ya. Jadi kenapa? Karena satu, kalau misalkan di periode lalu, clear kan, saya sudah melihat kinerja misalkan ya di periode 2014 sampai 2019. Tentu saya make sure gitu. Saya yakin untuk akhirnya menghadirkan sebuah perubahan. Tapi mungkin dalam konteks Pak Prabowo ke depan kita kan belum melihat performa ya. Dan bagi saya tidak ada masalah sebetulnya ketika kita di luar pun banyak hal yang bisa dilakukan ya. Artinya kita tidak harus berada di dalam untuk bisa berkontribusi. Selama ini kan orang berpikirnya tadi ya simplicity bahwa kalau mau bekerja di dalam, kalau di luar itu ketidaknyamanan ya. Kalau di luar itu pengangguran politik katanya. Karena kalau lihat perjalanan politik saya Bang RH ya,
bayangkan ketika saya selesai jadi juru bicara Pak Prabowo Bang Sandi, saya mendapatkan tawaran dari 5 partai kalau saya boleh jujur. Oke. Ya, Boleh bahkan, di-spill partai apa aja? Saya mungkin tidak sampaikan secara langsung ya, tapi ada tawaran dari 5 partai. Bahkan salah satu partai itu menawarkan, jadi mulai dari ada yang di juru bicara, ada yang ketua DPP ya, ada yang menawarkan sampai di bendahara umum partai saat itu. Ya. Dan firm itu. Jadi ada komunikasi dengan beberapa partai, sebagian ada di dalam kekuasaan kan. Ya. Jadi akhirnya saya masuk ke partai oposisi. Oke. Di saat saya punya pilihan untuk masuk ke partai yang mendukung pemerintahan. Ya. Oke. Dan tapi akhirnya keputusan itu diambil karena tadi ya positioning yang sudah jelas, value yang sudah clear. Dan pengalaman saya 5 tahun lalu ya, ketika jadi juru bicara Pak Prabowo, akhirnya juga melihat sosok beliau ya. Kan saya yakin kalau nggak salah 5 tahun lalu Bang Erha juga di posisi politik mana? Enggak, di 5 tahun yang lalu saya netral. Netral ya, not 2014 saya lebih punya preferensi ke Jokowi. Pak Jokowi, oke. Karena dia fresh blood, pikiran saya begitu. Tapi cukup 3 tahun saya sudah berpikir dia bukan orang yang harus didukung lagi. Oke. Ya, jadi ya, itu maksud saya. Jadi dalam konteks pengalaman kemarin akhirnya saya masuk ke PKS yang itu sih pilihannya adalah oposisi. Ya. Dan kembali ke konteks yang tadi, sehingga memang jadi yang ada di pikiran saya itu lebih ke arah itu, apa sih yang mau dikerjakan ketika di dalam misalkan. Lalu apa, kalaupun di luar itu bagi saya pun harus kritis konstruktif ya. Jadi ketika di luar posisi politiknya harus jelas, bergeningnya harus jelas, bukan cuman sekedar tampilannya saja sebagai oposisi, tapi harus kuat, lalu bernas ya, dan bisa mengawal dengan maksimal. Sebaliknya ketika di dalam pun perlu jelas apa yang disampaikan. Jadi I have no clear answer ya right now, perlu untuk dilihat, dipertimbangkan ke depan terkait dengan pros cons dan termasuk dinamika politik yang ada. Dr. Gamal orang yang tadi sangat sulit untuk ditolak ya. Karena itu punya peluang besar untuk dicalonkan di posisi eksekutif. Entah wali kota, bupati, gubernur ya, bahkan someday jangan-jangan calon presiden ya. Walaupun mungkin tidak terpikir hari ini, tetapi pasti orang yang susah untuk ditolak. Tadi kan makom yang ketiga tadi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa untuk Jakarta kalau memang tandemnya PKS, Anies Gamal. Tapi saya baru surprise ternyata usia baru 34. Oh sorry 34 sih already ya, 30 kan minimal ya. Oke. Bagaimana kalau ada tawaran itu datang untuk posisi politik eksekutif? Karena pilkada 27 November sangat mungkin didaftarkan sebagai calon bupati, calon wali kota, atau calon gubernur bahkan. Kemarin saya sempat kumpulkan anggota-anggota DPR RI, DPRD Provinsi PKS yang usianya muda yang terpilih. Dan pesan yang saya sampaikan adalah satu, jadi banyak politisi muda itu menggali kuburannya sendiri karena ambisi yang berlebihan. I see. Jadi menurut saya politisi muda itu harus cerdas menahan diri. Ada satu buku yang menarik. Judulnya All You Need Is Less. Yang menulis namanya Vicky Friend. Jadi di buku itu intinya yang kita butuhkan sekarang itu adalah mengurangi segalanya. Mengurangi segalanya. Mengurangi memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Mengurangi stres yang tidak perlu. Mengurangi makan yang tidak perlu. Ya, mengurangi belanja yang tidak perlu. Termasuk mengurangi ambisi yang tidak perlu. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi saya yakin kita harus menahan diri. Dan tidak terjebak ya dalam ambisi yang berlebihan yang itu bahkan bisa menggali kuburan karir politiknya sendiri. Dan hal itu tentunya menjadi value buat saya sekarang ya. Artinya saya lebih logis rasional dan tidak terlalu terjebak ya pada tawaran-tawaran politik yang ada, tapi melihat kesiapan yang dimiliki, probabilitas untuk menang. Jadi mungkin untuk saat ini ya itu saya lebih memilih untuk menahan diri ya. Dan tidak terjebak ya pada tadi ambisi yang berlebihan, lalu fokus untuk memberikan kontribusi. Tetapi ya tentu
ini bukan mengatakan tidak ketika ke depan ada perubahan. Saya juga nggak ingin misalkan ketika mungkin 5 tahun lagi atau berapa tahun ke depan saya mengambil satu posisi lain, kalimat ini akhirnya menjadi pilihan. Artinya kan manusia harus terus relevan dalam perubahan yang ada. Tapi itu, jadi menahan diri dan tidak terjebak dalam ambisi yang berlebihan. Dokter, ada hal yang lebih mudah dari jadi bupati, wali kota, gubernur. Apa itu? Yaitu jadi menteri. Kalau jadi bupati, wali kota, gubernur, ya Anda harus berkompetisi. Jadi menteri, ya Anda harus cukup tunggu panggilan telepon dari Pak Prabowo, kan begitu. Misalnya ya PKS kemudian bergabung dengan pemerintahan dan requirement-nya salah satunya adalah saya mau ambil Dr. Gamal karena Prabowo membutuhkan Anda sebagai etalase pemerintahannya, ya kan? Entah sebagai menteri apa, pokoknya saya butuh Gamal, gimana? Oke. Ada dua value ya yang menurut saya dipertaruhkan anak muda di politik. Jadi yang pertama itu kan politik itu antara mediocrity dan meritokrasi. Oke. Yang kedua antara integrity dan psychophancy. Jadi psychophancy itu penjilat ya. Ya. Jadi ketika sebuah posisi politik diberikan, itu maka harus melihat merit system yang ada kan. Meritokrasi ya. Jadi meritokrasi kan sebuah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Nah, lawan dari meritokrasi itu adalah mediocrity tadi. Dan biasanya orang-orang yang mediocrity itu ada psychophancy. Nah, sebaliknya jadi sekarang itu saya lihat tantangan anak politisi muda ya. Meritokrasi tidak dihargai sekarang. Integrity tidak dihargai. Dan lebih banyak orang terjebak pada psychophancy dan mediocrity. Jadi sebetulnya pada konteks tadi ya, memilih posisi misalkan ya, itu menurut saya harus merit system. Ya, jadi bagaimana betul-betul dia punya pre-existing knowledge yang memadai, lalu dia punya legacy yang sudah nyata dibangun dan punya kapasitas kompetensi. Lalu yang kedua tadi ya, jadi memiliki integritas dan tidak terjebak dalam psychophancy. Jadi misal ketika saya gabung PKS ya, saya pegang value itu. Jadi saya tidak ingin juga menjadi psychophancy di internal partai. Nah, sehingga ketika posisi politik apapun datang ke depan ya, kita berpegang pada nilai itu. Satu, kita tetap jaga integritas. Kedua, apakah merit system itu membawa kita pada posisi itu. Dan saya yakin begini Bang Refli. Jadi tugas kita itu sebetulnya menyiapkan kapasitas diri ya. Seperti Eyang Habibie contoh. Eyang Habibie itu kan menjadi presiden ya. Jadi jabatan datang kepada dirinya tanpa dikejar ya. Dan beliau lepaskan dengan begitu mudahnya. Jadi beliau menurut saya kapasitasnya luar biasa sehingga bisa menghantarkan pada titik yang strategis ya. Jadi kalau misalkan sebetulnya posisi apapun ya, misalkan ya ke depan misalkan bicara soal kepala daerah atau mungkin posisi politik apapun ya, itu di aspek itu kita lihat diri kita capable nggak dengan tugas ini, relevan nggak dengan tugas ini. Sama ketika saya di PKS, itu ketika saya diminta clear, saya menyampaikan bergabung dengan saya bergabung ketika dipercaya di dua posisi saat itu. Nah, salah satunya adalah ketua bidang kepemudaan. Karena saya DPP ya? Iya, saya sekarang jadi ketua DPP bidang kepemudaan karena menurut saya itu merit dengan saya dan saya merasa ada kapabilitas di bidang tersebut. Sehingga soal itu pertama ya tadi ya soal posisinya di bagian mana. Lalu yang kedua, apakah ada value yang perlu kita korbankan atau tidak ya dalam tawaran politik tersebut. Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam usia nanti let me to check, dia sekarang usia 39 tahun ya. Bahkan kalau misalnya dikurangi 5 tahun yang lalu pada usia 35 tahun saja. 35 tahun. Kurang lebih sama dengan Dr. Gamal. Dan jangan katakan bahwa Nadiem lebih pandai daripada Dr. Gamal Albin Zaid pada usia 34 dan 35. Demikian juga karyanya. Kalau bisnis oke, tapi sebagai social entrepreneur kita tidak tahu. Atau yang punya impact di masyarakat. Toh Nadiem bisa. Atau punya kesempatan. Dan sekarang survive.
Gitu. Dan ini menurut saya dalam konteks memilih menteri di usia muda itu bagus. Jadi ada namanya gerontokrasi. Iya. Gerontokrasi itu kan sebuah pemerintahan atau badan pemerintahan yang dipimpin orang-orang tua. Iya. Sedangkan tren sekarang itu kan milenial take over ya. Jadi banyak anak muda mengambil posisi politik. Jadi saya termasuk orang yang mengapresiasi ketika kita memberikan ruang lebih untuk anak-anak muda dalam konteks berkarya ke depan. Bahkan di DPR sekalipun misalkan ya Bang Erha ya, itu ternyata sekarang anggota DPR muda kita itu paling sedikit dalam sejarah pasca reformasi. Jadi anggota DPR yang usianya di bawah 40 tahun ya, di bawah 30 tahun itu jumlahnya paling sedikit semenjak 20 tahun terakhir. Anak mudanya ya. Pada periode ini ya? Pada periode yang terpilih ya. Padahal ada Interparliamentary Union itu kan merekomendasikan ya, seharusnya di bawah 30 tahun itu 15%. Karena dia bisa menjadi kanalisasi antara generasi muda dengan partai politiknya. Jadi saya termasuk well appreciate siapapun yang memberikan ruang buat anak-anak muda yang punya merit ya, sistem dengan punya merit value ya, dengan posisi politik. Dan sebetulnya banyak, artinya bukan mungkin tadi mentionnya konteksnya saya lihat sekarang banyak sekali ya anak-anak muda yang punya karya-karya luar biasa ya. Misal kita pernah tahu dulu Ahmad Zaki buat Bukalapak, lalu Mas Belva misalkan buat Ruang Guru let's say ya. Dan banyak anak-anak muda lain. Dan anak-anak muda ini banyak juga sekarang yang dia punya value, kapasitas dan kompetensi yang itu artinya siapapun yang memimpin ke depan itu harus memberikan keberpihakan ya kepada anak-anak muda. Persoalannya adalah anak muda yang direkrut itu pada masa pemerintahan Jokowi 2019-2024 sekadar dijadikan etalase ya. Setelah 5 tahun ke depan sekarang maksudnya kita tidak mendengar kiprahnya seperti apa. Bahkan bisik-bisik tetangga untuk menjadi menteri itu malah tua-tua sekarang kan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian orang-orang mungkin Erick Thohir akan menjadi menteri lagi, kemudian yang kemarin menteri juga akan menjadi menteri. Kan harusnya kan anak-anak muda yang itu yang tampil kan. Setelah di ring 1 5 tahun dia udah mapan. Tapi saya tidak pernah mendengar mereka. Bahkan suaranya pun tak terdengar. Apakah mereka dikubur ketika direkrut di ring 1 istana? Itu akan kita lihat saat Pak Prabowo mengumumkan kan. Ya, bisa jadi ketika Pak Prabowo mengumumkan ada anak-anak muda yang akan terlibat dan bagi saya itu keharusan ya. Jadi sekarang jumlah milenial, zilenial cukup signifikan dan anak-anak muda yang kita butuhkan itu sebetulnya menurut saya dua. Satu yang dia bisa mengenali persoalan yang ada. Lalu dia mampu secara extremely efektif menghasilkan sebuah karya nyata. Tapi saya yakin, optimis dan berharap ya. Besok Pak Prabowo tetap akan memberikan ruang buat anak-anak muda. Dokter ada ini. Harus lebih dekat. Bukan, kenapa? Oh diginiin aja. Oke. To make it clear ya. Iya. Nanti wajah dokter yang ganteng tertutup. Ya nggak apa-apa dokter, di bawah dagu nggak apa-apa. It's okay. Dokter, saya selalu mengkritik PKS sebagai partai yang lumayan lah idealis dibandingkan partai-partai lainnya. Ya kan? Saya ini netizen atau Bang Erha? Saya. Oh Bang Erha ya. Ya saya. Tetapi kurang norak. Sehingga tidak pernah berhasil dalam tanda kutip menghasilkan atau memproduksi atau menampilkan tokoh yang kira-kira trendy. Yang punya elektabilitas tinggi. Padahal mereka punya tokoh-tokoh yang punya integritas. Ya kan? Hidayat Nur Wahid. Sekarang ada Sohibul Iman, ada Presiden PKS dan lain sebagainya. Tapi dalam pembicaraan, saya ini sekaligus kritik ya terhadap PKS. Pembicaraan untuk menjadi presiden dan wakil presiden lewat PKS. Tokohnya tidak dipertimbangkan. Padahal saya meyakini Hidayat Nur Wahid jauh lebih berpengalaman dari Caimin mungkin ya. Sekarang bahkan untuk menjadi wakil gubernur pun Anies Baswedan banyak yang menolak juga. Apa jawaban dokter, evaluasi dokter terhadap kecenderungan PKS yang ya bagus, tapi kok Anda kok tidak bisa menghasilkan tokoh yang populer sih, yang punya elektabilitas? Jadi apa sih yang membuat PKS ini berbeda ya? Iya.
Menurut saya yang pertama itu tadi, partai ini bukan didirikan oleh anak jenderal atau penguasa, tapi didirikan oleh orang-orang sederhana yang mereka yakin jika mereka membangun manusia, mereka bisa membangun peradaban. Lalu yang kedua, yang saya apresiasi dari PKS ya, partai ini bukan dibesarkan oleh mungkin let's say dana para cukong ya, tapi oleh iuran yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit. Dan yang ketiga ya, jadi sehingga PKS memang kalau boleh jujur itu salah satu hal yang positif di PKS adalah sistem yang kuat yang dibangun, sehingga salah satu mungkin dampak negatifnya adalah demikian karena sistem partai dia lebih kolektif kolegial gitu ya dibandingkan ketokohan pribadi. Artinya dalam konteks jangka panjang saya lihat PKS akan menjadi modern party and that make this party work. Tetapi tadi Bang Erham menyampaikan ya, partai ini lumayan artinya sangat termasuk idealis tetapi kurang mungkin norak istilah tadi kurang atraktif. Ya artinya kita tidak mungkin mengharapkan sebuah partai itu sempurna kan. Iya. Kalau kita mengharapkan sebuah partai sempurna, maka Bang Hera ketika gabung partai apapun pasti nanti menemukan sebuah kekecewaan. Ya, jadi ya bagi saya itu hal yang harus perbaiki PKS ke depan. Ya, bahwa sistem yang kuat dengan mampu akhirnya menarik orang-orang bertalenta baik di posisi strategis harus diikuti dengan penokohan ya. Dan mungkin sistem yang kuat itulah yang membuat ya salah satunya ya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang mungkin tadi dianggap belum punya elektabilitas yang kuat, tetapi di sisi lain yang saya apresiasi. Jadi contoh Pak Sohibul Iman, beliau secara akademis kuat sekali. Jadi lalu Pak HNW itu betul sekali, saya termasuk sering mendengar kisah cerita bagaimana beliau menjaga integritasnya dalam politik ya. Bahkan Presiden saat PKS sekarang Pak Ahmad Saiku itu saya melihat betul. Jadi kalau ditanya soal role model kesederhanaan, Pak Ahmad Saiku salah satu role model yang baik. Beliau saya tahu persis tidak hidup dalam kemewahan ya. Bahkan kemarin sempat rumahnya viral karena sederhana untuk ukuran partai yang punya belasan juta suara ya. Jadi fokus PKS itu memang kalau saya lihat itu adalah membangun sistem yang kuat, lalu membangun kaderisasi yang kokoh sehingga value bisa dipertahankan, dan tetapi ke depan memang di era selanjutnya ya menurut saya dua hal yang harus diperkuat PKS ya. Satu adalah bagaimana mampu melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang mendapatkan dukungan masif ya dari masyarakat, dan yang kedua tantangan yang harus dijaga adalah tadi bagaimana mampu mendapatkan ya elektabilitas ya. Artinya bayangkan dengan konsistensi PKS yang 10 tahun kemarin dari 50 kursi naik 53 kursi. Misalkan. Itu kan mungkin dalam publik ada pertanyaan, padahal sudah sekonsisten itu loh. Ya, sudah berdarah-darah kan? Tetapi mengalami kenaikan 3 kursi. Tetapi ya pertanyaan berikutnya, apakah politik sekedar untuk memenangkan ya? Jadi kembali ke value yang pertama tadi, bahwa tugas kita itu bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi bagaimana keberadaannya itu bisa menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan saya bersyukur ketika saya gabung PKS, Presiden PKS adalah Pak Ahmad Saiku. Saya nggak kebayang kalau saya gabung ke partai lalu dipimpin oleh seseorang yang misalkan sangat pragmatis ya kan, lalu tidak punya konsistensi, lalu tidak ada keteladanan di sana begitu. Saya pasti merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Dan ketika Pak Ahmad Saiku waktu itu menawarkan, dan saya melihat sampai hari ini ya, saya saksikan beliau menjadi value, bagi saya itu lebih dari cukup. Jadi yang kami butuhkan anak muda itu kadang bukan sekedar tadi ya, bagaimana partai itu memiliki sebuah figur ya, tapi bagaimana value bisa dijaga, dan partai ini kan bisa tumbuh, dan partai itu juga bisa hilang berjalannya waktu kan. Kita lihat sekarang banyak partai yang mungkin tidak lolos parlemen ya, dan saya yakin value PKS yang dipertahankan ini yaitu satu, merit system yang ada, lalu value yang kuat, konsistensi yang tinggi, lalu bagaimana melahirkan sosok-sosok akademis yang punya integritas ya. Itu yang akan membuat partai ini bertahan terus ke depan. Good newsnya dokter, ada sosok seperti Dr. Gamal Albin Said yang barangkali akan bisa punya magnet
di PKS untuk menjadi tidak hanya sekedar idealis tapi juga populis ya. Bagaimana dokter mempersiapkan hal tersebut kalau memang ternyata tuntutan zaman menginginkan hal tersebut? Karena PKS ini sudah lama tidak punya tokoh yang bisa, bayangkan ini 10 tahun menjadi oposisi, tetapi begitu mau pemilihan presiden, bahkan untuk mengucapkan calon wakil presiden pun tidak ada. Apalagi kalau kita bicara survei dan elektabilitas kan. Sekarang ada Dr. Gamal Albin Zaid yang menurut saya punya dua-duanya. Mudah-mudahan punya idealisme PKS, tapi punya path untuk menjadi populer atau populis. Paling gampang itu adalah recognizable, gampang dikenal. Gampang dikenal. Ya, jangan-jangan Anda lebih dikenal dibandingkan Presiden PKS sendiri Ahmad Saiku. Nggak, saya ngomong apa adanya. Karena beliau kan orang yang sederhana, tawadu dan lain sebagainya. Tetapi dalam politik nggak cukup seperti itu. Di sini ada PKS Gamal Albin Zaid. Komentar Anda? Kalau ditanya boleh jujur sekarang, saya tidak berpikir apa yang mau saya capai ke depan ya. Jadi lebih fokus menerapkan ide saya soal politik pemberdayaan, lalu pahlawan demokrasi. Jadi let's make it simple. Apa sih yang harusnya politisi muda itu lakukan ya? Ya satu, memberikan kontribusi nyata, membuat legacy nyata. Jadi jalan politik ini jujur tidak enak sebenarnya Bang Era. Jadi kan Bang Era merasakan tadi ya, bercerita ketika akhirnya mungkin sering menyuarakan kritik lalu menghadapi banyak tantangan hari ini. Ya. Saya pakai bahasa yang lebih jelas. Ini dokter ini punya dua kapasitas. Kapasitas PKS yang katakanlah partai yang lebih istilahnya lebih kolektif kolegial, ya, tidak individual karena tidak ada, bukan anak pembesar yang melahirkan partai tersebut. Tapi dokter punya pesona yang sulit untuk ditolak, ya kan? Jadi bahasanya kan begitu. Kan ini kan dua perpaduan yang memungkinkan karir politik dokter bisa cepat sekali melejit seperti meteor. Bahkan jangan-jangan kalau PKS memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan, langsung datang tawaran itu dari Prabowo. Tiba-tiba dia ingat atau dia lihat podcast ini, oh iya ya, saya butuh anak muda ini. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana dokter menjawab fenomena ini gitu. Karena jangan-jangan nanti 5 tahun ke depan calon presidennya Gamal Albin Zaid. Jadi menurut saya Bang Erha, politisi yang ditakuti itu adalah politisi yang bersih dan nggak bodoh-bodoh amat. Gitu ya. Apalagi ketika politisi itu punya kapasitas. Jangan bilang tidak bodoh amat, tidak bodoh. Iya, tidak bodoh-bodoh amat. Kalau tidak bodoh amat itu bodoh tapi nggak bodoh-bodoh amat. Jadi bersih dan tidak bodoh. Tidak bodoh. Ya. Itu politisi yang paling ditakuti. Sehingga kalau ditanya oleh Bang Erha, apa sih yang akan Dr. Gamal atau persiapkan ya ke depan ya? Satu, menurut saya adalah bergabung ke partai politik yang sesuai. Saya itu penting. Jadi bagaimana kita memilih partai yang di situ talenta kita bisa tersalurkan, ide gagasan kita bisa diakomodir ya, tanpa harus menjadi psikofancy. Lalu yang kedua, itu harus belajar terus. Jadi kadang politisi muda lupa belajar. Ya, mereka merasa sudah punya posisi strategis, punya pengalaman, mereka lupa belajar. Jadi di momen-momen sudah di tangan. Exactly. Sehingga ketika sekarang apa yang sedang saya lakukan, saya banyak sekarang bersilaturahim ke tokoh-tokoh politik yang senior untuk mendapatkan saran, masukan yang membuat langkah-langkah saya ke depan ya dalam konteks kontribusi bisa lebih efektif. Lalu yang ketiga tadi, jaga konsistensi ya dan idealisme. Bagi saya itu harga mati. Kembali ke yang pertama, politisi yang bersih itu adalah politisi yang ditakuti ya. Dan yang keempat yang tidak kalah penting ya, itu selain menjaga konsistensi soal idealisme, kita harus punya ide dan narasi yang jelas. Jadi banyak sekarang politisi tidak clear ya apa yang mau dilakukan ke depan ya. Jadi misalkan ketika tadi di bidang pendidikan ya, itu saya sudah benar-benar sekarang sudah mulai menyusun. Sekiranya nanti ide saya atau mungkin kesempatan saya di Komisi 10 bisa saya capai, saya tuh sudah clear sebetulnya apa saja yang mau saya lakukan. Dan itu yang dibutuhkan politisi, karena politik ini kan kita berjalan ke sesuatu yang kita tidak ketahui ke depan. Sehingga yang harus kita miliki ya, selain bergabung ke partai yang tepat, lalu bagaimana punya menjaga ya konsistensi dan idealisme. Yang
tiga berikutnya adalah kita punya ide, gagasan yang jelas, narasi yang tepat. Dan yang keempat memang komunikasi sesuai dengan zamannya. Tapi Bang Era, di politik ini tidak seindah yang kita bayangkan ya. Misalkan ketika saya memutuskan ya, kemarin nyalek ya, maju dalam kontestasi politik, itu challenging. Saya jujur mungkin puluhan kali teman-teman media itu mengundang, saya tolak ya. Karena bagi saya penguasaan teritori itu kunci kemenangan politik ya. Dan sehingga memang karena politik ini jalan yang ketidakpastian, kita harus memperkuat diri kita. Apa saja yang kita perkuat ya adalah jadi di politik ini bagi saya lihat ada orang yang dikenal karena knowledge yang dimiliki, ada yang dikenal karena tadi popularitas yang ada mungkin yang bertahan lama di politik senang tidak senang ya kita sampaikan, karena misal dia punya power di situ. Dan apa sih tantangan politisi muda yang perlu kita hindari ya? Satu, pragmatisme yang ada. Lalu kedua, jebakan ya dari oligarki sistem yang ada hari ini ya. Dan yang ketiga tadi, akhirnya politisi itu kehilangan identitas sebagai politisi bersih ya. Yang sehingga dia tidak punya bargaining yang kuat di kemudian hari. Jadi itu hal-hal yang sekarang saya jaga dan persiapkan untuk sesuatu yang kita tidak ketahui ke depan.